Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, salah satu iming-iming hawa nafsu dan syaitan untuk melakukan riya atau pamer adalah popularitas serta penghormatan dan sanjungan manusia. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji seorang hamba yang bisa menepis iming-iming tersebut dan melakukan kebalikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, lagi dia kaya hati, tidak populer serta sibuk beribadah dan mengurus urusannya sendiri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, "Wahdhar hubbal manzilah fa inna az-zahadata fiha ashadda min az-zahadah fid dunya." Jauhilah cinta popularitas, cinta kedudukan, sebab zuhud dalam masalah kedudukan jauh lebih sulit dan berat dibandingkan zuhud dalam masalah materi duniawi. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala berkata, "Ma ra'ayna az-zuhda fi syai'in aqalla minhu fi ar-riyasah. Tara ar-rajula yazhadu fil mat'am wal mashrab wal mal, fa idza nuzi'a ar-riyasah hama 'alaiha wa 'ada." Kami tidak mendapati zuhud yang paling minim dan rendah kecuali dalam masalah jabatan. Anda akan mendapati seseorang itu bisa zuhud, dia artinya bisa sederhana, bisa menahan diri dalam masalah makanan, minuman, ataupun harta. Namun lihat ketika jabatannya digoyang, dia akan melindungi jabatannya dan melawan. Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala berkata, "Lam yasduqillah man ahabba syuhrah." Tidak akan pernah bisa jujur kepada Allah orang yang cinta popularitas. Ayuhal mu'minun, di antara kesamaran cinta popularitas adalah seperti yang digambarkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yang artinya hal yang lebih samar lagi yaitu dalam bab riya, ketika seseorang menyembunyikan ibadahnya tanpa dia mau dilihat oleh orang lain. Dia sembunyikan ibadahnya, tidak dilihat oleh orang. Namun ketika dia berjumpa dengan orang lain, dia ingin orang menyalaminya lebih dahulu. Dia ingin orang-orang menyapanya dengan ramah dan penghormatan. Dia ingin orang-orang cepat memenuhi kebutuhannya. Dia ingin orang-orang baik dan mudah dalam bermuamalah bersamanya. Dia ingin orang selalu menyiapkan tempat baginya. Ketika dia melihat orang-orang yang ditemuinya itu kurang dalam melakukan semua itu, harapannya dia, hatinya merasa sempit berjumpa dengan orang banyak. Seolah-olah dirinya menuntut supaya dihormati dan dihargai karena ibadah yang telah disembunyikannya. Ayuhal mu'minun. Kemudian di antara kesamaran riya lainnya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, yang artinya terkadang ada orang yang menampakkan di depan orang banyak dengan lisannya bahwa dia itu bisa mencela dirinya, agar orang-orang meyakini bahwa dia adalah orang yang rendah hati. Dia mudah mencela dirinya sehingga orang-orang pun akan memujinya karena itu. Kata Ibnu Rajab, ini adalah salah satu pintu riya yang paling samar. Dan Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya orang yang jujur itu takut terkena sifat munafik, takut mati di atas keburukan, sehingga dia sibuk memperbaiki dirinya tanpa ada kesempatan sedikit pun untuk mencari pujian manusia ataupun sanjungan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala 'idhami ni'amihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun. Setelah kita mengetahui samarnya pintu-pintu riya, tentu kita membutuhkan kunci untuk bisa selamat dari pintu-pintu tersebut. Simak apa yang dipaparkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yang artinya tidak akan pernah berkumpul dalam hati seseorang keikhlasan dan cinta pujian, apalagi ditambah dengan ketamakan terhadap materi yang dimiliki oleh orang lain, kecuali seperti berkumpulnya api dan air, kadal gurun yang anti air dengan ikan yang membutuhkan air. Kata Ibnu Qayyim, jika antum didorong oleh diri antum untuk ikhlas, maka untuk ikhlas terlebih dahulu bunuhlah sifat tamak tersebut. Bunuh sifat tamak tersebut dengan pisau keputusasaan bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain berupa materi itu tidak selalu bisa kita miliki. Setelah itu, tanamkan rasa tidak butuh kepada pujian dan sanjungan manusia, seperti orang yang dibutakan oleh cinta dunia sehingga mereka merasa tidak butuh kepada akhirat. Sikapi materi itu, seperti orang yang cinta dunia menyikapi akhirat. Jika kedua hal ini bisa Anda lakukan, maka akan mudah bagi Anda untuk ikhlas kepada Allah. Jika Anda bertanya, kata Ibnu Qayyim, bagaimana caranya supaya saya mudah membunuh sifat tamak dan tidak suka kepada pujian? Ibnu Qayyim menjawab, untuk mudah membunuh sifat tamak, Anda harus yakin bahwa apapun yang Anda inginkan, semua itu berada di tangan Allah. Tidak ada yang memilikinya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah. Kemudian, untuk mudah tidak suka kepada pujian, Anda harus yakin dan mengetahui bahwasanya tidak ada seorang pun selain Allah yang bisa bermanfaat pujiannya ataupun berbahaya celaannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحب وترضى وارزقهم بطانة صالحة وقهم بطانة السوء يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.